Masih akhirnya Kodensu membuat laporan pembicaraan mungkin berapa lama? Akhirnya pembicaraan terkait suara rekaman ini, niat awal kan mungkin Kodensu merasa mungkin tidak akan melaporkan. Intinya begini, jadi pada awal mulanya itu pada malam tahun baru ya. Oh, okay. Ketika mulai ramai mencuat, itu kan kami melakukan investigasi. Tiba-tiba secara masif dan luar biasa banyak tersebar tiba-tiba di sosial media. Nah, itu kami langsung melakukan investigasi. Setelah kita rundingkan dan diskusikan dengan Densu pada malam tahun baru, sepertinya ada pihak yang mencoba memainkan isu ini untuk menyudutkan klien kami dan menggiring supaya posisi klien kami ini seolah-olah bermain dua kaki ataupun seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak di berbuka dan sebagainya. Intinya ingin menjatuhkan martabat dan karakter klien kami. Maka dari itu kami mengambil sikap pada tanggal 1 Januari kami memutuskan untuk membuat laporan polisi. Yang membuat laporan polisi langsung Denny Sumarto, saya yang mendampingi. Kalau yang ngelaporan itu kan saya. Tapi pada hari itu 1 Januari kami yang Densu yang melaporkan, saya mendampingi beliau membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Jadi ya kita bisa gambarkan lah, karena di sini sangat mengganggu, sangat mungkin situasinya itu ada libur ya, yang orang-orang pada menikmati libur karena begitu terganggunya dan kami melihat ada orang yang sengaja memainkan isu ini, makanya kami langsung memutuskan untuk membuat laporan polisi. Yang membuat laporan itu Densu langsung Denny Sumarto. Oke. Saya mendampingi. Oke, mungkin selain diskusi apa lagi sih Bang mungkin terkait pelapor pada akhirnya melaporkan, mungkin keluh kesah Densu apa aja sih terkait rekaman ini sendiri? Intinya pada prinsipnya kita Densu melihat dalam hal ini kasus ini seolah tidak ingin cepat segera selesai. Seperti ada yang memainkan supaya isu ini tetap menjadi hot issue di publik. Jadi ketika isu ini sudah mulai meredup, tiba-tiba keluarlah hal-hal yang baru yang bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan bisa untuk naik ke media. Tapi dalam hal ini posisinya udah berubah. Posisinya klien kami diduga melakukan sesuatu dan ada persekongkolan. Padahal ini jauh sebelum itu kita udah komunikasi. Novi sudah tahu. Jadi rekaman itu ada dua sebetulnya. Klien kita rekam, dia juga rekam. Oh, pihak sebelah bisa nilai. Nanti bisa nilai rekaman siapa yang tersebar. Rekaman siapa yang tersebar nanti dalam penyelidikan lah. Karena pasti ada yang memainkan isu ini ke publik sehingga hal yang tidak perlu diumumkan ke secara publik tiba-tiba mencuat seperti ini. Berarti fakta menariknya adalah memang Kodensu jaga-jaga ya pada waktu ikut merekam juga. Memang kan ucapannya nggak bisa dipercaya. Jadi ketika dia ngomong itu kita harus bisa punya backupan aja. Gitu. Mungkin ya kan? Secara kerugian material tadi Abang Sobi bilang seperti apa sih? Sama kerugian material. Dia secara publik dihujat luar biasa pada saat itu. Istrinya dihujat, anaknya juga dihujat. Itu kita lampirkan semua jadi bukti. Karena posisinya di public figure, ya kan? Kita harus lampirkan lah itu semua hujatan-hujatan dan makian itu. Kalau untuk dia itu pribadi dia nggak persoalkan, tapi kalau untuk anak istrinya itu udah lain hal. Gitu. Tapi itu sampai ada menyebabkan atau pekerjaannya kan material ya, apa pekerjaan ada juga. Makanya kerugian itu timbul kan, makanya kita sampaikan ke penyidik, kita kasih hitungan kerugian kita akibat hal ini. Gitu. Itu bagian dari